Bang Hasbi, jadi DPR bisa apa ini? Sudah lama kita menantikan RUU perampasan aset. Kapan itu jadinya? Ini soal RUU perampasan aset ini, Mbak. Itu DPR itu bukan sih. AU, Bang, bukan AU ini. Ini kita KUHP saja kan belum disahkan. Nanti kita nunggu KUHP. Bagaimana kita mau mensahkan undang-undang perampasan aset, KUHP belum disahkan. Kita tunggu KUHP selesai, baru kita bahas ke situ. Nggak selalu nyambung. Sebenarnya gini loh. Karena memang seperti saya bilang, kalau kita lihat pasien daripada KPK itu banyak teman-teman orang dari partai politik kan. Karena kawan-kawan ini kemudian takut jadi korbannya, itu yang juga kendala. Nah, maksud saya gini loh, paradigma takut ini jadi korban maksudnya jeruk makan jeruk. Dia yang bikin aturan, dia yang kena. Sekarang logikanya apa dong? Mestinya mereka yang harus diluan karena mereka pembuat undang-undang kalau menyelamatkan negeri, atau kalau menyelamatkan teman-teman di DPR. Bayangan saya, kalau RUU perampasan aset ini jalan, Mbak Sil, yang pertama diselamatkan teman-teman DPR. Saya berharap sekeras Pak Hasbi sebagai pengusaha, tetap dia pengusaha, tetapi panggilan dia sebagai anggota DPR betul-betul adalah suara hati nurani. Gimana Bang Hasbi? Nah, problemnya adalah begini sampai sekarang. Dari tahun 2014 ya Pak Saud ya, kenapa? Ya itu yang kita bilang. KUHP ini kita selesaikan. Masalahnya kan KUHP ini banyak yang hukum kita yang memang yang sudah 44 tahun ini yang menurut saya sudah tidak relevan hari ini. Misalnya ini kepentingan abang juga, pengacara, advokat bisa mendampingi dari awal. Kalau hari ini kan kita lihat, advokat datang di waktu penyidikan hanya diam. Diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah ini sekarang semua di KUHP yang baru ini, itu semua benar-benar didampingi. Karena ini masalah urutan saja maksudnya. Bukannya karena bukan karena jeruk makan jeruk ya. Enggak, DPR takutnya kalau takut. perampasan aset disahkan yang kena juga diri sendiri. DPR itu makhluk paling didolimi di dunia, terdolimi hari ini di dunia. Jadi semuanya itu disalahkan semua ke DPR. Nah itu wajar karena dia wakil kita kasih kawan-kawan DPR ini kan karena uang rakyat gitu loh. Kadang nggak ada sensitivitas. Jadi Mas Hasbi harus paham. Cuman problematik gini. Kalau RUU perampasan aset izil, sebenarnya teman-teman sedang bunuh diri tetapi sedang mengorbankan 280 juta rakyat Indonesia. Kalau kita mau serius, katakanlah memberantas korupsi seperti harapan kita, mau menyelamatkan semua, sesungguhnya ini harus jadi martir bagi kita. RUU perampasan aset ini masuk legislasi, tahun ini harus selesai. Sehingga nyambung. Maksud saya begini, gini loh Zil, ini bukan, biar bagaimanapun kan pondasi hukum itu moral. Bayangan saya, andaikan pun hukum positif tidak menyentuh orang maling atau koruptor, tapi ingat, ada hukum yang sebenarnya esensi, itu hukum nurani. Yang saya kira dia sedang memberikan racun kepada anak dan istri dan keluarganya, terlebih orang yang memberi dia makan itu rakyat. Enggak Bang, ini masalah undang-undang apapun Mbak, undang-undang apapun dibikin oleh DPR, itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau mentalnya masih tidak bagus. Nah, justru, ini kan kunci di situ. Ya, betul, dan kerusakan kita ini, mohon maaf ya, bukan korupsi di kita ini belum berhasil ya sampai sekarang. Sudah sistemik. Coba kita lihat dari bawah. Di waktu pemilu kita jujur. Di waktu pemilu misalnya, apa bisa dapat suara kalau tidak? Nah itu Mas, itu juga dari bawah harus. Makanya sih, jadi jangan semuanya disalahkan nggak pede juga gitu loh. Jadi dia juga nggak pede kalau nggak ngasih duit. Menurut saya bukan masalah itu Bang. Enggak Mas, itu Anda jangan permisif. Itu harus kita perangi. Lah kalau Anda emang nggak dipilih, emang pentingnya apa? Lah orang kita mau memikirkan kepentingannya dia. Saya kira harus disclaimer di sana loh. Seakan-akan kalau kita nggak kasih duit nggak akan kepilih. Lah itu udah usah berpikir juga. Oh tidak, dari masyarakat itu setiap kita datang ke bawah. Setiap kita datang ke masyarakat, silakan abang turun ke masyarakat. Mas, justru saya bilang. Mereka itu nunggu, kita minta ini. Makanya saya bilang bunuh diri kalau orang DPR kayak seperti saya, kalau DPR itu bunuh diri. Nah, orang dia udah mau jadi maling gitu. Belajar dari indikasi pemerasan ya dalam kasus OTT Wamenaker kita, terakhir Mas Hariko, apalagi yang bisa dilakukan oleh istana, oleh pemerintahan ini supaya anggota kabinetnya justru tidak menjadi maling, justru tidak menjadi penjahat yang memeras rakyatnya sendiri? Ya, terima kasih Mbak Zilvi. Pertama sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat. Presiden mengatakan kritiklah pemerintah, berikan masukan. Sesungguhnya orang yang memberikan kritik agar pejabat tidak korupsi itu dapat banyak pahala lah. Pahala karena sudah menyelamatkan uang negara. Dan Presiden juga sudah
siap sepenuhnya untuk terus memberantas korupsi. Karena begini, karena ini kan mengerikan sekali ya. Kalau datanya dari Bang Saud dari KPK itu kan selama 20 tahun terakhir itu ada lebih kurang 1.800-an ya kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Ada 167 kepala daerah yang kena. Dan inilah yang bikin kita sampai hari ini nggak maju-maju. Nah, oleh karena itu Presiden Prabowo sekali lagi sangat membuka, sangat terbuka dengan segala kritik dan saran, dan silahkan disampaikan di media sosial, laporkan. Bahkan Presiden sudah menandatangani sebuah peraturan yang memberikan perlindungan dan penghargaan kepada siapapun yang melaporkan pelanggaran, termasuk tindak pidana korupsi. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Hariko, Bang Hasbi, Bang Saud, dan juga Bang Saur. Terima kasih sudah bergabung di Kontroversi. Pemirsa, rakyat menanti janji pemberantasan korupsi yang benar-benar bertaji, tidak tebang pilih, dan tanpa basa-basi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.